kaitannya PPG sama P3K itu apa, Bu? Ya, itu. Jadi poinnya adalah ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ristra Zafarina di acara kebanggaan kita semua, Open Show. Wow, kali ini heboh sekali dari sebelumnya, sepi hampa, tapi sekarang dibuat lebih menarik, lebih asyik, lebih enjoy. Oke, di episode kali ini yang ketiga, saya kedatangan bintang tamu, seorang perempuan. Nah, dari kemarin tuh laki-laki semua, saya menjadi tegang. Saya minta perempuan yang cantik, perempuan karir, perempuan yang menginspirasi kita semua. Nah, di sini bintang tamu itu merupakan salah satu dari guru di SMK NU Tulungagung yang bernama Bu Ratna. Selamat datang, Bu, di podcast kami. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Ratna Dubitasari, pengajar Bahasa Indonesia di SMK NU sejak tahun 2016. Oke, senior ini. Ya. Oke, Bu, kalau di sini tuh kita nggak gibah ya, karena kita perempuan semua. Kita akan membicarakan sesuatu yang lagi up to date kali ini mengenai PPG, Bu ya. Mungkin dari pertanyaan yang saya ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar PPG. Ya, oke. Banyak guru mengimpikan untuk ikut dalam PPG. Semua pasti pingin ya, Bu ya. Itu syaratnya apa saja sih, Bu? Syarat yang pertama untuk ikut PPG yang pertama sudah terdaftar di Dapodik sekolah. Ya, otomatis kan kalau kita belum terdaftar belum bisa mengikuti. Yang kedua yang tidak kalah penting kalau sekarang itu adalah NUPTK. Nomor NUPTK itu semacam kalau kita siswa itu nomor induk siswa. Tapi kalau NUPTK itu adalah nomor unik guru. Ya, jadi setiap guru memiliki nomor unik masing-masing yang nanti didaftarkan di Dapodik, tertera di Dapodik, kemudian secara sistem otomatis ya dari pusat sudah sinkron semua, otomatis kita jika ada program apapun aman, istilahnya itu SIM kita. Kalau kita sudah punya NUPTK, insya Allah kita aman, zona kita sudah aman karena kita sudah mendapatkan SIM untuk ikut ke semua program yang diadakan oleh pemerintah. Iya, tapi masalahnya, Bu, untuk seorang guru yang baru saja berkecimpung di sekolah gitu ya, Bu, kan nggak secara langsung mendapatkan Dapodik. Nah, itu harus mengabdi berapa lama? Mungkin dari sekolah beda-beda kali ya, Bu ya? Iya. Kalau sebatas bagian besar gitu kali ya? Karena kita swasta ya. Swasta itu kita memiliki yayasan. Yayasan, setiap yayasan itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Untuk guru baru, sebelum ke guru tetap, guru itu harus melalui tahap training. Training itu bisa dijadikan guru tidak tetap yayasan. Istilahnya kita masa training, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan ataupun 1 tahun. Semasa training itu kita masih belum memiliki SK. SK-nya hanya SK guru tidak tetap yayasan. Nah, setelah proses hampir 1 tahun atau 2 tahun, nah beda-beda. Kalau di sini 2 tahunan itu baru terdaftar menjadi GTY, guru tetap yayasan. Kita sudah mendapatkan SK itu baru bisa melangkah masuk ke antrian Dapodik. Iya. Kita resmi sebagai pengajar SMK NU misalkan ya. Kita karena nama kita sudah tercantum di dalam sistem sekolah. Kita sebagai pengajar misalkan guru agama gitu. Kalau semisal nih, Bu, pernah nggak sih suatu kejadian sudah mengajar lama, mengabdi lama di salah satu sekolah tapi belum bisa mengikuti PPG? Biasanya ada nggak sih permasalahan seperti itu? Ada, seperti beberapa guru yang di sini sudah masuk Dapodik, sudah bisa status GTY, sudah masuk Dapodik, belum bisa ikut PPG. Karena apa? Karena kita belum memiliki NUPTK.
Nah, jadi ada tahap-tahap yang harus dilalui. Walaupun kita sudah legal, sudah resmi di sekolah ini, sudah terdaftar, sudah diakui, tetapi secara negara kita belum diakui karena kita belum memiliki NUPTK. Jadi masih ibaratnya mau melangkah ada sandungannya lagi, yaitu NUPTK. Jadi untuk ikut PPG masih ada kendala lagi. Nah, kalau NUPTK sendiri Bu, itu cara mendapatkan seperti apa? Soalnya banyak sih guru-guru yang menggebu ingin ikut PPG secara cepat dan jalannya itu mudah gitu Bu. NUPTK, kalau pengalaman saya adalah lulusan Pretest PPG tahun 2017. Itu adalah Pretest PPG yang pertama kali di Indonesia dalam jabatan PPG Daljab. Dalam jabatan artinya guru yang pesertanya adalah guru. Beda lagi dengan kalau dulu sewaktu masa akhir kuliah saya kan PPG itu hanya diperuntukkan untuk mahasiswa SM3T, kontrak kerja dengan pemerintah itu. Kalau saya adalah 2017 itu awal sekali PPG Daljab dalam jabatan, berarti sudah menjabat sebagai guru baru melakukan kegiatan pendidikan profesi guru itu. Yang kemudian syarat saya setelah lulus Pretest PPG itu saya belum memiliki NUPTK. Nah, oleh pemerintah, oleh dinas itu siapapun waktu itu yang lulus Pretest PPG akan mendapatkan bonus NUPTK. Jadi saya adalah orang yang ibaratnya lewatnya jalan tol. Jalan tol artinya lulus Pretest PPG, akhirnya saya mendapatkan NUPTK. Angkatan pertama itu banyak sekali guru karena mayoritas guru swasta dimanapun berada belum memiliki NUPTK. Jadi semuanya mendapatkan bonus NUPTK. Jadi kalau saya dulu karena NUPTK itu pengurusannya rumit dan tidak rumit, bejo-bejan lah istilahnya ya. Ada beberapa yang mulus mengurusnya, ada beberapa yang sudah beberapa kali mengupload berkas gagal-gagal. Itu kan semua tergantung kepada pusat, kembali lagi ke pusat. Tapi kalau saya dulu alhamdulillah bonus. Yang mengusulkan dinas karena saya sudah lulus PPG, akhirnya melalui operator sekolah siapapun yang lulus PPG mendapatkan bonus NUPTK. Jadi saya mau berangkat PPG, nomor saya juga keluar. Seperti itu. Kalau langkahnya ya tetap sama, lewat operator sekolah. Nanti berkas apa saja yang akan dikirimkan ke pusat nanti diberitahukan oleh pihak operator sekolah. Gitu. Terus bedanya kalau sekarang itu bagaimana Bu untuk mendapatkan NUPTK? Harus mengabdi berapa lama di sekolah? NUPTK kembali lagi tadi ke kebijakan sekolah masing-masing karena berbenturan dengan SKGTY itu. Salah satu poin syarat dari NUPTK adalah adanya SK dari sekolah atau yayasan yang menyatakan bahwa guru itu adalah statusnya sebagai guru tetap yayasan GTY. Jadi proses selebihnya nanti bergantung kepada kebijakan sekolah masing-masing. Iya, soalnya kalau membicarakan ini banyak sekali guru yang ingin untuk mengikuti hal itu Bu. Bersaing gitu ya antara guru. Bukan ketat gitu. Minat untuk mendapatkan NUPTK atau mengikuti PPG gitu kan banyak se-Indonesia itu. Iya, peluangnya mungkin semua berlomba-lomba untuk nyari peluang. Kuota untuk tahun ini saya belum membaca berapa kuota yang tersedia untuk guru kan. PPG setiap tahun memiliki kuota. Jatahnya untuk tahun ini berapa kan saya belum kurang paham untuk tahun ini. Oke. Terus yang berhak untuk mengikuti PPG itu siapa saja Bu? Lulusan S1. Lulusan S1 baik itu pendidikan maupun non pendidikan itu berhak mengikuti PPG dengan mata pelajaran yang linier. Jadi misalkan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia programnya, misal seni ya seni. Jadi linier, guru maupun non guru ijazahnya. Bukan tidak terpaku pada ijazah pendidikan saja, tetapi non pendidikan pun bisa mengikuti program PPG.
Nah, masalahnya di sini Bu, kan dari yang sekolah murni ya, non pendidikan itu mau masuk ke ranah PPG, otomatis kan belajarnya lebih banyak lagi, lebih ngoyo lah istilahnya. Soalnya dalam pembahasan pendidikan di sana kan kurang dipelajari gitu kan, lebih ke ilmu-ilmu yang murni gitu Bu. Ya, di dalam mata kuliah, mata pelajarannya PPG nanti akan dipelajari mulai dari teknik dasar-dasar pendidikannya, kemudian teknik pengajarannya. Nanti otomatis kalau anak murni ya belajarnya di waktu PPG itu, mata kuliah pendidikannya ya. Mungkin kalau yang sudah pendidikan tinggal mengulang lagi. Tapi kalau yang non pendidikan ya waktu PPG ini dia akan mengulangi dari awal. Apa itu RPP, apa itu silabus, apa itu kemudian praktek mengajar dan lain-lainnya, itu akan dipelajari di sana, teknik-tekniknya, metode-metode belajarnya. Iya. Ketika saya lulus di tahun 2014, saya ingin mau lanjut PPG kan Bu, tapi persyaratannya itu memberatkan saya. Salah satunya adalah tidak menikah. Nah, kalau sekarang itu masih adakah syarat itu Bu? Oh ya, karena ini kan statusnya setelah mahasiswa ya. Memang dari awal saya lulus tahun 2011 dulu kan wacananya memang PBG akan dibuka. Nah, syarat yang pertama memang tidak boleh menikah karena terikat kan 1 tahun. Berarti kan ada ya, jadi PPG itu ada yang swadaya, ada yang subsidi. Yang swadaya berarti nanti dia biaya sendiri. Kalau subsidi itu biasanya diperuntukkan untuk yang guru-guru ini yang sudah terdaftar Dapodik, nanti akan dibiayai oleh pemerintah. Mungkin kalau swadaya itu ada aturan-aturan khusus yang memberatkan si mahasiswa karena dia terikat selama 1 tahun ya, tidak boleh menikah. Tapi kalau untuk yang PPG Daljab karena dalam jabatan dia tidak mengikat aturan itu, dia membebaskan. Asalkan S1 langsung PPG itu boleh ya tanpa persyaratan yang memberatkan gitu Bu? S1 bagaimana? Belum sepertinya kok belum ada ya yang dibuka S1 langsung PPG ya. Syaratnya yang bisa langsung PPG S1 kan biasanya mengikuti program pemerintah SM3T itu dulu selama 1 tahun di luar, kembali lagi kemudian dia disekolahkan menjadi PPG itu. Kalau untuk yang swadaya sepertinya belum dimulai. Untuk tahun ini atau tahun sebelumnya emang belum dimulai? Belum dimulai sepertinya. Untuk yang swadaya itu kan mandiri, biayanya betul. Kan sampai berapa itu Bu? Kalau boleh tahu. Budgetnya untuk harus menyiapkan berapa gitu? Kisarannya antara 10 sampai 14. Iya. Ya, dulu itu kan ada yang memang pilih S2 atau pilih PPG. Ya, kalau S2 mungkin 4 semester ya, dengan biaya mungkin ya hampir sama ya, kurang lebih bedanya sedikit, atau PPG dengan biaya kisaran segitu yang bisa ditempuh dengan 2 semester. Kalau nggak salah kan 1 tahun sekitar 2 semesteran. Ya, jadi kalau PPG 2 semester, kalau S2 3 tahun, 2 tahun, 4 semester. Nah, untuk tahap-tahap mengikuti PPG persyaratannya apa-apa? NUPTK dan Dapodik ya kalau sekarang. Iya. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Tinggal menunggu undangan dari pusat. Nah, kan kembali lagi kan undangan. Masih menunggu. Iya, menunggu undangan. Oke. Nah, kalau Bu Ratna ini kan angkatan pertama, otomatis mungkin dari segi kemauan dari guru-guru itu kan banyak sekali. Terus semakin kesini setiap tahun itu pastinya makin ketat ya Bu ya untuk persaingan mengikuti PPG. Ya, persaingan semakin ketat karena kuotanya semakin berkurang ya. Mungkin ya. Ya, karena kan berapa kuotanya, kemudian pemerintah kan setiap tahun tidak tentu berapa kuotanya yang tahun ini, berapa kuota tadi kan tergantung dengan anggaran yang disetujui oleh pemerintah. Kembali lagi kan ke jatahnya itu berapa. Kadangkala setiap mata pelajaran itu tidak dilaksanakan semua dalam tahun ini. Misalkan ada yang tahun ini jurusan kimia, fisika tidak adanya tahun depan. Jadi walaupun sudah lulus pretest PPG, karena kuotanya tidak cukup, jadi harus tetap pending dulu.
Jadi jadi lulus PPG itu tidak serta-merta semua berangkat, itu tidak, menunggu jatah lagi berangkatnya. Tahun ini gelombang 1 misalkan hanya dibuka bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian jurusannya ada TKR gitu. Kemudian yang lainnya kan harus antri giliran kapan ini dibuka, tahun berapa, itu ya juga belum tentu, belum pasti. Tergantung pemerintah lagi kapan jurusan ini dibuka untuk PPG. Jadi tetap antri lagi. Statusnya menunggu terus. Ya, statusnya menunggu terus sampai nanti ada panggilan lagi. Siap-siap untuk berangkat PPG. Berarti ini yang mengikuti tes PPG belum tentu langsung mengikuti PPG-nya secara langsung di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Harus menunggu entah berapa tahun. Iya. 1 tahun itu sekitar 2 gelombang. 2 gelombang, 2 angkatan PPG. 2 angkatan. Itu sampai berapa tahun Bu menunggu Bu? Enggak pasti. Ya itu masa tunggunya itu ya ada yang ada kemarin info 2017 lulus jurusan pendidikan agama Islam. Baru kemarin itu dia berangkat PPG sekitar 2 mingguan ini atau 3 mingguan ini baru dimulai PPG 2017 sampai 2022. Ya, antrinya untuk PABP karena belum dibuka PABP selama pretest pertama 2017 itu kuota untuk PPG belum terbuka. Akhirnya baru tahun ini PPG PABP dimulai. Kurang lebih sekitar 2 minggu 3 minggu baru dimulai. Terus Bu, kalau semua mapel dalam setiap tahun itu apakah dibuka untuk mengikuti tes PPG? Ya, semua mapel asal syaratnya kan linear dengan ijazah. Nah, jadi kan nanti kalau berangkatnya nanti sendiri-sendiri. Berangkatnya kapan PPG-nya itu berangkatnya sendiri-sendiri tergantung pemerintah tahun ini membuka jurusan apa saja, di mana kampusnya itu kan bisa berbeda-beda. Gitu. Tidak semuanya dibuka dalam 1 tahun yang sama. Misalkan lulus PPG 2022 semua mapel berangkat, itu mungkin kampus kualan karena kan tenaganya tidak ada, dosennya, ruangannya dan sebagainya. Jadi masalahnya di situ. Ya sabar menunggu. Ya. Mau gimana lagi? Karena kan dosen tidak terpaku hanya mengajar mahasiswa PPG. Dosen PPG itu kan berasal dari dosen S1, S2 yang jadi kan beliau tetap fokus kepada tugas utamanya sebagai pengajar S1, S2 nanti juga menyempatkan di PPG. Jadi kan sibuk juga. Jadi makanya jadwalnya dibagi-bagi oleh pemerintah. Nggak ada dosen sendiri Bu untuk PPG biar cepat gitu loh Bu. Request pemerintah. Pengennya gitu. LPTK-nya kan ditunjuk ya. Jadi kan ya orang-orang yang kompeten, mungkin orang-orang pendidikan atau ada juga orang dosen-dosen murni juga yang mengajar, bergantung dengan mata kuliahnya PPG itu apa. Iya, oke. Mungkin dari Bu Ratna sendiri punya pengalaman yang menarik ketika dari awal tahap mengikuti tes sampai proses untuk PPG itu. Hal yang menarik atau hal yang mengesankan atau hal yang menyebalkan, mungkin bisa cerita sedikit kali ya. Hal yang mengesankan, hal yang menyebalkan, saya rasa PPG ini suatu pengalaman yang menarik yang tidak pernah dilupakan sebagai perjalanan karir saya mungkin selama ini ya, karena tanpa diduga proses saya itu untuk ikut PPG itu terbilang cepat ya, karena saya sejak terjun ke dunia pendidikan, lulus kuliah 2011, kemudian 2012 mulai ngajar, kemudian 2000 dengan berganti-ganti sekolah gitu kan, saya tidak pertama di sini, jadi kan berganti-ganti sekolah swasta, kemudian terakhir saya ke sini tahun 2016. Nah, dari situ karir saya mulai ibaratnya membuka karena ada tes PPG itu, yang semua orang mungkin bertanya-tanya PPG itu dulu apa, ya kan? Untuk apa gunanya? Karena mungkin keuntungannya, PPG kita mendapatkan tunjangan, salah satunya, kan ya. Bentar. Waktu di awal Ibu tahu berita atau informasi PPG itu dari mana? Itu apakah disebarkan semua guru atau bagaimana Bu? Dari SIM PKB, setiap guru itu memiliki akun SIM PKB. SIM PKB itu berisikan akun kita, data kita, kita mapelnya apa, di situ di informasi itu saya peroleh dari operator sekolah. Operator sekolah mungkin dari dinas bahwa ada undangan pretest PPG, silahkan dicek di akun masing-masing. Nah ternyata benar ada
ada undangan tahun 2017 akhir, itu undangannya. Tesnya juga 2017 akhir. Nah, itu kemudian saya mengikuti, teman-teman dari SMKNU banyak sebenarnya yang mengikuti tes. Tidak hanya saya, tapi yang lulus yang tahap pertama itu hanya saya. Kemudian setelah saya ada Bu Sinta, kemudian dan hanya 2 itu kan sementara ini kan, yang lainnya belum karena peraturan yang berubah tadi. Iya. Nah, setelah ya dari 2017 itu ya langsung 2017 pengumuman, 2018 awal Januari itu pengumuman hasil, langsung bulan Maret atau April itu langsung kuliah. Kita langsung kuliah PPG. Untuk Mapel Bahasa Indonesia itu alhamdulillah langsung mengikuti PPG. Dari dulu ya kaget, kuliah lagi mungkin ya ada pelajarannya yang diulang atau yang kurang dipahami karena kan daring. Saya mengikuti PPG 1 tahun tapi ditempuh dalam waktu 6 bulan. 3 bulan daring, 3 bulan kita tatap muka di kampus LPTK yang ditunjuk. Gitu. Jadi dari daring kita menambah, kesannya kita menambah teman dari dunia maya karena kita belum ketemu tapi disatukan dalam satu grup. Kalau PPG itu kan dari Sabang sampai Merauke yang mendapatkan tempat di situ. Jadi saya mendapatkan pengalaman teman dari Jayapura, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari semua pelosok di Indonesia. Pengalamannya ya kita menambah jejaring sosial dan pengalaman ilmunya bertambah karena orang-orang itu, beliau-beliau teman-teman saya itu orang-orang hebat karena orang-orang kritis, banyak-banyak muncul pertanyaan, memberikan ilmu. Jika ada pertanyaan dari masalah dari dosen, beliau menambahkan lagi, jadi debatnya itu sangat menarik dari pengalaman PPG itu. Menarik dan tertantang gitu ya, supaya membuat pribadi lebih baik lagi gitu Bu. Yang terutama kan mengubah kita cara mengajar yang benar itu bagaimana sebagai pendidik. Ya, tujuannya kan seperti itu. Ya. Beruntung sekali Bu. Sekali tes lolos langsung ikut PPG ya. Itu yang diimpikan semua guru. Oke, keuntungan untuk mengikuti PPG itu apa Bu? Keuntungan ya mengubah pola pikir kita sebagai guru yang mungkin kita masih guru produk lama, hanya menerangkan dengan papan tulis atau yang lainnya. Kita kan menjadi inovasi, kita bertambah inovasinya. Kemudian kita semakin profesional menjadi guru itu tidak harus seperti ini, kita dituntut untuk seperti itu. Nah, selain itu ya keuntungannya kita mendapatkan sertifikat pendidik dan yang terakhir mendapatkan tunjangan yang dicari itu kan adalah tunjangannya itu. Selain ya kita mengubah pola mengajar kita untuk lebih profesional, untuk mengubah pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih berkembang dan bersaing dengan dunia luar. Ini kan lagi mau ujian-ujian kali ya, yang lolos untuk mengikuti PPG dan memenuhi syarat. Mungkin dari Ibu memberikan suatu masukan untuk para guru yang sedang mengikuti ujian atau akan mengikuti ujian. Untuk teman-teman guru, Bapak Ibu guru sekalian yang akan mengikuti tes ini dalam minggu-minggu ini ya, dalam bulan-bulan ini ya, bekerja keras lah. Bekerja keras demi mimpi yang akan kalian capai ya. Kita tidak mungkin mencapai mimpi kita kalau kita tidak bekerja keras ya. Bekerja keras dalam arti ya kita belajar. Jangan hanya siswa kamu harus belajar supaya pintar, tapi kita sebagai pendidik ya jangan putus asa untuk terus belajar, menambah ilmu, menambah wawasan. Nah, semakin kita menambah ilmu, menambah wawasan, keuntungannya ya jika kita mengikuti tes-tes ini ya semoga saja lolos gitu ya. Nah, karena kan materinya tes itu kan tidak lepas dari bidang profesi yang kita pelajari ya. Jadi ya kalau kita guru ada dasar-dasar pendidikan dan sebagainya. Kemudian materi-materi kuliah zaman dahulu itu kan tetap ada. Jadi belajar itu tidak kenal usia dan tidak kenal waktu.
kapanpun kita bisa belajar untuk meraih suatu kesuksesan itu. Oke, kemudian materi-materi apa saja yang harus dipelajari untuk mengikuti ujian itu, Bu? Mungkin dari kita kan, dari guru-guru kan harus belajar, bingung nih, banyak materi-materi. Mungkin dari Bu Ratna ada kekhususan harus mempelajari materi apa gitu, Bu? Sebenarnya tidak ada materi khusus nggih. Materi yang sesuai dengan bidang kita saja lah, tidak usah jauh-jauh. Misalkan saya bahasa Indonesia, ya saya belajar tentang materi bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu materinya ke apa saja, misalkan ada linguistik itu terutama. Kalau tes apapun yang keluar itu adalah materi linguistik. Linguistik itu kan luas cakupannya. Nanti ada morfologi, fonologi, nah hanya seputaran tentang itu dan tentang ranah pendidikannya. Pendidikan ya mulai dasar-dasar pendidikannya, penyusunan RPP, silabus dan sebagainya. Itu yang terutama. Jadi kan pemerintah itu tidak memberikan soal yang menyeleweng dari kemampuan atau bidang kita. Jadi pemerintah tetap berpacu pada ada indikatornya, ada isi-isinya. Jadi ada poin-poinnya. Misalkan saya bahasa Indonesia ya arahnya tetap bahasa Indonesia itu. Soal-soalnya ya terpacu pada materi-materi bahasa Indonesia. Masalahnya di sini, Bu. Yang non pendidikan ya harus beli referensi banyak. Ya, bisa belajar di media online ya, ada di YouTube ataupun di Google. Kita bisa mencari kisi-kisinya yang beberapa tahun lalu kan sudah banyak beredar. Tips and triknya, bagaimana cara mengerjakannya, kiat suksesnya untuk lolos ke lulus PPG ini kan banyak sekali. Jadi ya jangan lelah untuk belajar. Teruslah berpacu untuk meraih mimpimu, meraih kesuksesanmu. Terus belajar, semangat belajar, lawan rasa lemah, letih, lesu gitu ya, Bu ya. Oke, kalau proses pembelajaran PPG itu 6 bulan. Ya. Habis itu ada tes lagi untuk lolos dan mendapatkan sertifikat gitu. Ya, ada 2 ujian yang harus ditempuh. Saja? Ujiannya itu melalui uji kinerja dan uji pengetahuan. Uji kinerja itu ya sama seperti mahasiswa. Kalau kita dulu mahasiswa ada PPL itu ya. Jadi kalau PPG ini juga ada PPL-nya, uji kinerja. Kita mengajar, praktek mengajar langsung dengan siswa. Ada dosennya, ada guru pengampu ya, guru asal dari kelas itu kan namanya guru pengampu ya. Kemudian ada dosen pembimbingnya itu. Jadi kita mengajar dengan dosen, dilihat oleh dosen nanti yaitu uji kinerja kita. Mengajar, praktek mengajar. Sebelum kita ke lapangan, kita mengajar dulu peer teaching dengan kita kelompok. Kita mempunyai kelompok, ada satu dosen pembimbing, kita mengajar dengan dosen itu di kelas. Setelah itu nanti kita keluar ke sekolah yang ditunjuk oleh LPTK atau kampus itu. Nggak bisa milih gitu? Tidak bisa, diplot langsung oleh kampus. Kelompoknya siapapun sudah diplot oleh kampus. Kita langsung mengajar di sana. Itu untuk uji kinerja. Dosen pembimbing sendiri itu? Dosen pembimbing sudah ditentukan, sudah ditentukan oleh kampus juga. Jadi kita tinggal jalan saja sesuai ketentuan yang sudah ditentukan. Kalau uji pengetahuan itu memang ya seperti ujian akhir. Kalau kita sekolah 1 sampai 3 tahun, kelas 1 sampai kelas 3 ada ujian nasionalnya, yaitu ujian pengetahuan itu ujian nasional. Tetapi itu adalah penentu dari ujian PPG. Kenapa penentu? Karena saya rasa sertifikat itu keluar ketika kita lulus dari uji pengetahuan ini. Kalau uji kinerja mungkin sebagian besar dari kita pasti akan lolos karena kan kita sudah sering mengajar. Dosen tidak akan mempersulit mungkin ya, karena kalau kita tidak berbuat apapun selama kita menaati peraturan, dosen akan baik-baik saja. Kita tidak akan tidak lolos, pasti akan lulus. Tapi kalau uji pengetahuan itu seperti ujian ini, ujian pretest, ujian CPNS, ujian P3K itu. Jadi soalnya ada 120 soal uji pengetahuannya, tapi passing grade-nya kita tidak tahu, KKM-nya tidak tahu, tiba-tiba lolos. Informasi itu hanya lulus dan tidak lulus saja.
Kalau lulus ya berarti kita mendapatkan sertifikat pendidik, kalau tidak lulus berarti kita akan mengulang lagi di lain waktu, menunggu teman di belakang kita, angkatan di bawah kita yang akan mengikuti itu. Misalkan angkatan pertama sudah UKIN tapi kita UP, kita tidak lolos, kita menunggu angkatan setelah kita yang mau UP ini. Jadi kita bareng-bareng itu. Istilahnya atau remedi. Masih menunggu lagi? Ya, menunggu waktu kan tidak setiap bulan ada, biasanya jeda waktunya ya sekitar 3 bulanan atau 2 bulanan. Itu misalkan nanti tetap mengikuti, memantau informasi kapan akan ada ujian lagi. Oke, menyinggung P3K ini Bu, bedanya PPG sama P3K itu apa? Mungkin di luaran sana ada beberapa yang kurang tahu gitu Bu. PPG sangat berbeda dengan P3K. Kalau PPG itu kan pendidikan profesi guru. Kalau P3K itu kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekarang ini katanya kan Indonesia ini sudah tidak ada lagi CPNS. CPNS hanya pada bidang-bidang tertentu. Khusus untuk guru mulai tahun ini kan tidak ada CPNS, adanya P3K. Jadi kita itu dianggap sebagai tenaga kontrak kerja. Jadi ASN pemerintah tetapi kontraknya itu ya kita tidak tahu sampai kapan. Kadang ada yang bilang semasal kita membuat kesalahan berarti sewaktu-waktu kita bisa di-cut. Ada yang info lagi sepanjang kita tidak melakukan suatu kesalahan fine-fine saja. Ada yang bilang pemerintah itu tidak mudah untuk memecat suatu pegawai, ya kan? Kalau tidak parah atau fatal, pemerintah tidak akan memecatnya. Jadi kontrak itu akan berjalan sampai akhir hayat kita. Tetap itu ada yang bilang versi seperti itu. Hanya saja yang membedakan katanya ada uang pensiun dan tidaknya. Tapi saya belum melaksanakan itu, hanya sebatas informasi. Ada yang diperpanjang 1 tahun sekali kontraknya, tapi teman di luar daerah itu sudah mendapatkan SK. Beliau di SK-nya itu berbunyi Januari sampai dengan Desember. Berarti setelah Januari sampai Desember itu kontraknya diperpanjang lagi dengan perjanjian kerja lagi, atau mungkin per tahun itu SK-nya berganti. Nah, kan kita tidak tahu karena belum melakukan itu. Berarti guru yang lolos P3K dan PPG double-double itu Bu tunjangan. Kalau ASN itu P3K ASN itu kan sudah gaji sesuai standar pemerintah Indonesia. Kalau P3K itu kan tunjangan profesi. Tetapi profesi ini kan tuntutan guru juga semakin harus profesional kan, banyak tuntutan guru yang harus dipenuhi. Tidak serta-merta kita menerima uang untuk senang-senang seperti itu, tapi kan harus ada tuntutan. Sebagai guru kita harus profesional, harus ada inovasi dalam mendidik anak, dalam membuat program-program agar anak itu belajar itu antusias, seperti itu, berinovasi. Jadi tidaklah mudah untuk meraih ke sana, gitu ya. Tapi plus-plusnya juga ada. Plus-plus hanya bonus saja, tapi tuntutannya juga besar. Iya. Oke Bu, kaitannya PPG sama P3K itu apa Bu? Ya, itu. Jadi poinnya adalah ketika kita memiliki PPG, kita ikut PPG, otomatis sebenarnya tidak serta-merta. PPG itu syarat harus bisa ikut P3K ya. Ada 2 hal yang bisa ikut dari program pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Jadi yang bisa ikut P3K itu adalah yang pertama, guru yang terdaftar secara dapodik di sekolah. Ya, itu. Yang kedua adalah mahasiswa atau siapapun lulusan sarjana yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau memiliki sertifikat pendidik, mahasiswa itu sudah bisa mengikuti P3K tanpa dia terikat dengan instansi atau terdaftar di dapodik. Jadi keuntungan di situ. Jadi PPG itu memiliki keuntungan bagi orang yang mengikuti PPG swadaya ataupun dia setelah mengikuti program SM3T itu memiliki keuntungan plus. Keuntungannya plusnya yaitu dia bisa mengikuti program pemerintah P3K tanpa harus terdaftar di dapodik sekolah. Jadi
Jadi sangat beruntung sekali ya. Tapi kan untuk siswa orang biasa atau lulusan pendidikan yang memiliki sertifikat pendidik yang tidak terikat itu kan masih sedikit juga. Ada sebenarnya ada. Tahun ini juga ada yang ikut. Tapi ya persentasenya masih sedikit. Jadi hanya mereka yang sudah malas belum mengajar ataupun baru selesai program PPG dari kampus itu. Jadi P3K itu diperuntukkan untuk 2 orang itu, lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik sekolah. Jadi aksesnya mudah. Jika kita sudah ikut PPG itu untuk mengikuti P3K tanpa harus terikat itu mudah karena ada dalam peraturan pemerintah itu tertulis. Bagi guru-guru siapapun di luar sana yang sedang dan akan mengikuti tes PPG, semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan lolos. Dari Bu Ratna sendiri punya penyampaian khusus atau pesan ataupun apapun itu untuk guru-guru yang ada di manapun. Ya, untuk Bapak Ibu guru atau teman-teman dari khususnya SMK NU yang akan mengikuti pretest PPG, kita jangan berpikir terlalu jauh. Misalkan motivasi itu penting. Capaian itu juga penting. Misalkan kita harus menggebu, harus lulus, harus ini, harus itu. Sebenarnya juga penting, tapi jalani dulu apa yang ada di depan kita. Misalkan kalau kita fokus pretest PPG ya kita PPG dulu. Jangan terlalu jauh untuk berpikir yang P3K dan lain sebagainya. Jadi jalani apa yang ada dengan semaksimal mungkin, kita raih hasil yang maksimal. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil yang maksimal, otomatis jalan itu akan terbuka sendiri. Apapun karirnya, kalau kita jalani dengan maksimal, dengan tulus, tanpa menggebu-gebu, itu mungkin akan lebih mudah. Semisal ketika ada salah satu guru sudah mengikuti tes PPG, akan tetapi hasilnya ya jangan sampai lah kalau tidak lolos, apakah itu bisa mengikuti tes untuk selanjutnya Bu atau bagaimana itu? Ya bisa, jadi seperti yang awal saya sampaikan tadi, ada 2 tes, UKIN dan UP. Di UP-nya inilah yang memberatkan guru ya, karena kalau kita ibaratnya kita sudah belajar dengan maksimal, ada kisi-kisinya, kita sudah mempelajarinya, tapi kalau nasib berkata ya tidak lain, apa daya, kita tidak bisa mengubahnya. Jadi ya kalau kita tidak lulus UP, namanya UP ya, ujian pengetahuan, itu kita bisa mengulang di lain sesi, di lain gelombang, di gelombang di bawah kita. Pelaksananya itu barengan dengan UP di bawah kita. Misalkan kita angkatan 2022 gelombang 1, nanti kita ikut UP-nya di gelombang 2. Nah, pemerintah membatasi ada 4-5 kali batasan untuk remedi, istilahnya remedi tes. Jadi kalau sepanjang itu tidak lulus, berarti beliau atau mereka itu sudah didiskualifikasi, sudah tidak bisa mengikuti UP lagi, otomatis sertifikat pendidik tidak keluar. Jadi yang terberat dalam PPG ini yaitu UP, ujian pengetahuan. Oke, itu kan kalau sudah lolos di PPG-nya. Lolos PPG. Mulanya, Bu. Lolos dari alurnya segini, dari pretest PPG, kemudian ada hasil, ya dari hasil itu kita berangkat kapan? Nunggu undangan lagi. Hasilnya itu harus lolos ataukah ada yang tidak lolos? Hasilnya dijamin lolos gitu? Enggak, ada yang tidak lolos. Dari pretest PPG itu ada guru yang tidak lolos juga. Berarti mengikuti tahap selanjutnya? Ya, bergantung kuota tadi. Oh gitu. Ya, lolosnya itu kan bergantung kuota. Pemerintah membuka kuota berapa? Dari nilai, ada passing grade-nya, pemerintah yang menentukan. Jadi passing grade berapa yang lolos, jumlah berapa yang lolos itu kita berangkat PPG, berangkat pun kita menunggu. Tidak semua berangkat dalam tahun ini, ada gelombang-gelombang, kemudian dari berangkat PPG, kemudian kita pemberkasan sudah. Kalau untuk tahun ini kan pemberkasan dulu, setelah pemberkasan pretest nanti kita berangkat PPG. Berangkat PPG sebelum berangkat ada lapor diri, kita lapor diri ke sana, istilahnya apa ya, daftar ulang ke kampus bahwa ini kita maha benar-benar
namanya ini ada kita membawa berkas-berkas yang ada surat izin dari sekolah, ada syarat-syarat yang lainnya seperti itu. Kemudian baru kita melakukan proses pembelajaran PPG. Proses pembelajarannya itu 6 bulan jangka waktunya. Dari setelah 6 bulan ini ada penilaian. Penilaiannya berupa UKIN dan UP. Uji kinerja, kita peer teaching, ngajar ke anak, seperti waktu kita pendidikan dulu kan peer teaching itu. Kalau yang UP berarti kita tes ujian pengetahuan seperti ujian nasional, seperti ujian CPNS dan lain sebagainya itu. Jadi itu langkah dari PPG melalui beberapa proses. Kemudian hasilnya lulus, baru sertifikat keluar. Ya, sertifikat keluar kita laporkan ke operator sekolah. Nanti operator sekolah memproses sertifikat kita seperti itu. Oke, mohon maaf Bu sebelumnya. Ketika adanya sertifikat yang dimiliki oleh salah satu seorang guru, itu harus menempuh berapa jam mengajar persyaratannya Ibu? Ya, agar dari sertifikat itu cair ke bentuk tunjangan ya, kita minimal mengajar 24 jam minim ya. Prasyarat dari pemerintah 24 sampai 40 jam. Beban guru mengajar itu 24 sampai dengan 40 jam. Minim 24 jam baru bisa kita mencairkan tunjangan profesi guru TPP. Kalau tidak sampai 24 jam itu solusinya bagaimana? Kalau belum 24 jam kita belum bisa cair. Misal ada beberapa solusi, ada yang dijadikan sebagai kepala lab. Kepala lab itu otomatis dia 12 jam. Harus linear. Kalau kepala lab ya kemungkinan harus linear. Kalau saya bahasa Indonesia bisa menjadi kepala perpus kan ada kaitannya. Jadi kita harus memiliki itu surat atau SK yang menyatakan kita sebagai Kaperpus 12 jam ditambah nanti 12 jam dari jam kita mengajar sendiri. Kalau sebagai waka kurikulum kemudian kesiswaan dan sebagainya kan sudah ada poin 12. Jadi waka-waka itu sudah mengantongi diakui oleh dinas itu 12 jam. Jadi kita tinggal menambah sisanya. Kalau belum berarti kita kalau di sekolah sini tidak terpenuhi, kemudian tidak ada jabatan lain yang bisa diampu, kita mau tidak mau keluar dari sekolah kita untuk bergabung ke sekolah lain demi mendapatkan jam itu agar terpenuhi minim 24 jam. Jadi nggak harus mengajar saja ya Bu ya untuk memenuhi 24 jam ataupun lebih, bisa jadi waka, bisa jadi kepala dan lain sebagainya. Ya, kalau beliau sudah menjabat sebagai waka berarti ada keuntungannya. Kalau kita hanya sebagai guru, yaitu hanya keuntungannya tambahannya kita mau tidak mau hanya sebagai kepala perpus, kepala bengkel, kepala laboratorium, itu yang jabatan yang bisa diinkludkan, dimasukkan dan diakui untuk mendapatkan agar terpenuhi 24 jam. Beban juga itu. Beban ya. Jadi kalau dari sekolah swasta itu kendalanya ya seperti itu. Kita siswanya terbatas, otomatis dari siswa terbatas jumlah jam mengajarnya pun terbatas. Tidak semua terpenuhi 24 jam ya kan? Semua tidak ada mapel yang jamnya banyak gitu kan? Tidak ada. Jadi ya mau tidak mau sebagai guru agar kalau tidak mau kehilangan itu ya kita harus keluar dan mencari jam di luar. Alhamdulillah di SMK NU ini saya terpenuhi jamnya, tidak sampai keluar sekolah untuk mencari jam tambahan lagi. Terima kasih Bu Ratna. Sedikit banyak informasi dari Bu Ratna mengenai PPG dan P3K. Semoga bermanfaat bagi di luaran sana yang melihat podcast ini ya Bu ya. Terima kasih sudah datang di Open Show episode ketiga sebagai bintang tamu yang menginspirasi. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.